perjanjian ini kalau disatukan itu jadinya Bible, dalam bahasa Indonesia disebut Alkitab gitu ya. Nah, Alkitab itu tidak memiliki tidak ditransmisikan dalam bentuk hafalan. Alkitab itu bagaimana bisa terjadi hari ini? Yaitu karena mereka betul-betul berpaku atau berpedoman kepada catatan yang ditemukan yang berisi tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagai contoh ya bahwa perjanjian lama, perjanjian baru, Injil ya. Perjanjian baru itu yang turun kepada Nabi, kepada Yesus ya. Coba bayangkan ya, Yesus itu adalah seorang yang lahir dan tinggal di Palestina, di Syam, di Palestina, ya, di Bethlehem. Nah, orang-orang Bethlehem di zaman Yesus itu dia berbicara dengan bahasa Hebrew dan bahasa Aramaik, kan gitu ya. Tetapi perjanjian lama pertama yang ditemukan, yang hari ini ditemukan ya, jadi tertua, kita perjanjian baru yang tertua atau Injil tertua yang ditemukan dokumennya itu ditemukan sekitar 200 tahun setelah wafatnya Yesus, dan itu berbahasa Yunani. Nah, itu sebagai sebuah perbandingan ya. Itu pun berbahasa Yunani. Nah, kalau Islam tidak memiliki problem seperti itu, ya. Yang pertama, sejak Quran turun, semua ayat-ayatnya sudah dihafal oleh para sahabat, bukan 10%, 20%, 50%, 70%, 90%, tapi 100% Quran yang turun di zaman Rasulullah itu semuanya dihafal oleh para sahabat. Dan yang menghafal bukan 1-2 orang, yang menghafal ribuan orang. Dan yang kedua, selain dihafal, Quran itu seluruhnya 100% itu sudah ditulis, dan ditulisnya itu dengan menggunakan sebuah metode. Ya, metodenya adalah semua ayat-ayat yang turun itu ditulis di depan Rasulullah, disaksikan oleh 2 orang. Jadi tidak ditulis secara pribadi sebagai sebuah koleksi pribadi ya, di kamar dia nulis sendiri, bukan, dia ditulisnya di depan Rasulullah dengan kesaksian 2 orang sahabat. Itu ada riwayatnya yang mengatakan seperti itu. Itu yang membuat apa? Yang membuat para ulama bisa membakukan yang namanya kaidah itu tadi, ar-rasmu tabi'un lirriwayah. Catatan tentang Quran itu hanya bisa disahkan, divalidasi kalau sesuai dengan riwayat dari Al-Quran yang dihafal oleh para pemilik sanad. Nah, jadi secara metode Arthur Jeffrey ini terbantahkan. Itu untuk memahami tentang ragam bacaan ya, tuduhan bahwa Al-Quran mengalami 7 bacaan, 10 bacaan, bahkan 14 bacaan itu disebabkan karena keteledoran para penulis Quran. Itu salah. Jawabannya adalah catatan Quran tidak menjadi referensi primer, dia hanyalah referensi sekunder ya. Dan kasus Quran tidak bisa disamakan dengan kitab suci dari agama yang lainnya, karena kalau agama yang lain memang referensi. Nampaknya kita terputus dengan narasumber kita atau pengarah materi ya, beliau. Kita coba sambung terlebih dahulu kembali. Kita akan kembali lagi kepada Ustadz Ahmad Rafiqi. Tadi informasinya mati lampu ya, tapi masih bisa untuk berkomunikasi lewat handphone atau voice-nya. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Ya, Ustadz Ahmad, fadal. Ya, saya ini saya pakai lampu laptop, lampu HP nih supaya. Masya Allah. Gimana nih, kelihatan nggak? Masya Allah, luar biasa. Mantap Ustadz. Ya. Kita apresiasi narasumber kita ini. Ya, baik. Ini luar biasa nih, karena hujan besar ya di tempat saya sekarang. Baik, lanjut Ustaz. Baik, jadi tadi berbeda dengan kasus kitab suci yang lain ya. Kalau kitab suci yang lain ini memang problemnya adalah mereka menjadikan
dokumen sebagai referensi atau sebagai sumber primer. Nah, kalau dokumen dijadikan sebagai sumber primer, dokumen salah, berarti wahyunya salah, gitu kan? Kitab sucinya salah. Nah, gitu. Karena apa? Wahyunya mengikuti apa yang tertulis. Nah, kalau dalam Quran bukan mengikuti apa yang tertulis, mengikuti apa yang dihafal oleh para ahlul Qurannya, gitu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sangat meninggikan kedudukan para penghafal Quran ini karena mereka ikut menjaga kemurnian Al-Quran. Ya, yang itu tidak bisa dilakukan dengan oleh para penulis, ya. Kalau dalam Islam status hafalan itu di atasnya hafalan yang bersanad tentu saja, ya. Itu berada di atasnya hafalan dalam bentuk Quran dalam bentuk catatan. Nah, maka kalau tadi ada pertanyaan, jika ada Quran yang ditemukan dalam bentuk atau mushaf yang ditemukan dalam bentuk catatan tangan, ya, manuskrip dari abad pertama yang isinya berbeda dengan Quran hari ini, ya, jawabannya mudah, yaitu udah otomatis dia itu tertolak karena yang menjadi referensi atau sumber primer dari Quran itu bukan catatan tetapi adalah hafal. Dan alhamdulillah Al-Quran ini 30 juz dihafal oleh jutaan orang. Kalau nggak jutaan, katakanlah ratusan ribu orang, ya, sehingga memustahilkan adanya sebuah kesalahan kepada Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Al-Quran itu disusun? Ada sebuah buku yang ditulis oleh tokoh Indonesia liberal, ya, Taufik Adnan Amal, judulnya Quran Edisi Kritis. Nah, saya sangat menyayangkan sekali Quran edisi kritis yang ditulis oleh para orang liberal ini justru dikasih pengantar oleh seorang profesor tafsir di Indonesia yang sangat terkenal, ya. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, bagaimana dia mengikuti pandangan Arthur Jeffrey dan para orientalis yang mengatakan bahwa susunan Quran itu juga tidak seperti yang ada di dalam kitab suci kita hari ini, ya. Tidak Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, bukan begitu. Karena Al-Quran yang turun dengan Al-Quran yang tercatat itu tidak sama. Dan baik, sekali lagi kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Kami mengingatkan kepada sahabat Fokus kalian, bagi sahabat Fokus yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan di Zoom ataupun bagi yang di Facebook, mohon maaf, di YouTube bisa ditulis di komentar, ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita, Ustadz Ahmad Rafiqi. Baik sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami masih mencoba untuk menghubungi Ustadz Ahmad Rafiqi untuk kemudian bisa. Waalaikumsalam, ahlan Ustadz. Ya, kita nggak usah pakai video, ya, karena lampu mati ini di sini, jadi siap. Non video, ya. Siap Ustadz. Ustadz, ya. Mungkin dilanjut kurang lebih 10 menit, kemudian nanti kita buka tanya jawab, ya Ustadz. Ya, jadi tentang tuduhan bahwa Quran ini bisa bahwa antara susunan mushaf dengan turunnya tidak sama, dan kemudian mereka mempertanyakan dari mana susunan Quran yang ada hari ini, Al-Fatihah di depan, lalu Al-Baqarah dengan susunan surat-suratnya itu dari mana datangnya? Maka jawabannya adalah itu semuanya disusun oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW yang membacakan Quran kepada mereka, dan Rasulullah SAW juga yang membacakan surat-surat ketika mereka mengalami pengajian, ikut pengajian, ya. Dalam ikut pengajian itu kan ada majlis-majlis ta'lim dalam hadis riwayat Muslim yang ditulis juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam mengantar surat tafsir Ibnu Katsir itu, bahwa para sahabat itu mengambil Quran 10 ayat sampai tuntas. Nah, ini ayat-ayat seperti ini riwayat-riwayat seperti ini sangat banyak sekali menerangkan bagaimana cara Rasulullah mengajarkan Quran kepada para sahabat. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah termasuk diantaranya adalah susunan ayat.